Geng, menurut kalian bener gak sih kalau Yamaha NMAX itu lebih bagus dari Honda PCX? Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Hello geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dari kekurangan satu apapun geng. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Di tengah gempuran berita-berita soal kehadiran dari all new Yamaha NMAX 2024, dan kayaknya sih Honda PCX kayaknya nggak mau diem aja ya guys ya, melihat pesaingnya itu menghadirkan motor terbaru. Mungkin kedepannya akan ada indikasi soal kehadiran dari Honda PCX yang terbaru geng. Tapi di video kali ini kita akan ngebahas nih komparasi mana sih yang lebih baik kira-kira. Ada sih banyak yang mengatakan kalau NMAX itu lebih baik dari PCX, dan apakah itu benar? Ya udah yuk kita langsung bahas bisa aja guys ya. Dan beberapa poin di video ini kita akan ngebahas soal desain, kenyamanan, kekurangan dan kelebihan, seperti itu aja ya guys ya. Di yang pertama kita akan bahas soal desain. Untuk sebelumnya sejarah dari NMAX dulu kali ya guys ya. Untuk NMAX itu pertama kali muncul di Indonesia itu Februari 2015, dan sekarang itu udah ada 2 generasi. Yang di generasi 2 berarti dari 2019 sampai 2023 ini geng. Dan untuk apa itu namanya, untuk desain NMAX ini terkenal akan desain yang gambot, bulky, sporty, agresif ya guys, bisa dibilang begitu. Dan untuk pencahayaannya mungkin yang lebih sedikit kurang ya guys. Untuk lampu depan itu sebenarnya udah cakep, udah full LED, tapi masih menganut sistem bolam geng di kedua lampu sennya ya guys ya. Jadi lampu sennya itu masih bolam. Dan untuk di area speedometer bisa dikatakan NMAX ini kurang banget untuk sekelas motor yang bisa dibilang mewah dan motor premium lah, seksi gambot yang premium seperti itu ya guys ya. Dan untuk berita-berita yang mengatakan soal NMAX upgrade di tahun 2024 ini ya kita tunggu aja ya guys ya, berita terbaru dan kejutan apa yang akan diberikan oleh Yamaha kepada masyarakat kita geng. Dan untuk selanjutnya mungkin yuk kita ngebahas soal Honda PCX geng. Dan untuk Honda PCX sendiri geng, sebenarnya mereka itu udah lahir lebih dulu ya guys ya. Mereka itu udah lahir lebih dulu. Mereka itu lahir di sekitaran tahun 2009 geng, November 2009, tapi masih berbentuk JPU geng. Jadi masih dirakit di Thailand, kemudian berpindah-pindah gitu sampai ke Vietnam, dan akhirnya muncul di Indonesia geng sekitar tahun berapa saya lupa geng. Dan untuk tampilannya sendiri Honda PCX ini memiliki tampang yang futuristik, sudut-sudutnya itu lebih panjang, lebih tajam. Kesan elegannya dapat, kesan premiumnya dapat, kesan mewahnya dapat, apalagi ditunjang dengan perlampuan-perlampuan yang udah full LED geng. Lampu utama, lampu sen udah full LED, tambah speedometernya juga cakep. Tampilannya itu ngena banget sama selera masyarakat Indonesia seperti itu ya guys ya. Ditambah lagi dengan kelebihan lain, misalnya bagasinya yang lebih gede. Lebih gede dari NMAX ya guys ya, karena PCX itu bagasinya di 30 liter, NMAX itu di sekitar 23 literan geng. Dan untuk konsumsi BBM ataupun tangkinya lebih gede juga ini yang PCX ya guys ya. Dan kembali lagi ke NMAX geng. Untuk di poin yang kedua ini kita bahas soal kenyamanan mungkin geng. Jadi untuk NMAX ini karena udah dibekali shock tabung di belakang, ada juga preloadnya. Di setelan 1 itu empuk untuk sendiri mungkin, dan untuk setelan 2 itu yang lebih keras untuk boncengan geng. Jadi kalian bisa menyesuaikan geng, mau yang empuk ataupun yang lebih keras di untuk boncengan seperti itu ya guys ya. Dan untuk shock depannya itu NMAX ini terkenal sangat enak, terkenal sangat empuk, tapi kalau ketemu posisi tidur atau lubang-lubang di saat kita ngebut mungkin akan sedikit terasa jedukannya geng. Jadi jeduk-jeduk gitu biasa terasa geng. Kalau untuk PCX karena dia itu nggak menggunakan shock tabung, Honda itu percaya dengan PDAD dengan shock yang mereka bekali. Jadi untuk boncengan ini emang lebih enak geng, tapi untuk sendiri mungkin akan terasa lebih keras seperti itu ya guys ya. Dan untuk shock depannya itu ya mungkin 11-12 sama PCX sama NMAX geng, sorry geng. Tapi bisa dikatakan ataupun banyak yang mengatakan kalau si PCX ini lebih kurang begitu geng. Sensasinya itu masih kalah sama punyanya
NMAX. Dan untuk cornering ya, buat kalian yang suka cornering atau suka jalan-jalan sore di tengah kotaan atau yang suka selap-selip, PCX ini lebih recommended geng, karena dia itu lebih lincah geng. Jadi untuk selap-selip, untuk kalian nyalip-nyalip itu lebih nurut geng. Kesannya itu rasanya motornya ini lebih nurut dibawa sama ridernya seperti itu geng. Kalau NMAX terkesan seperti agak lebih apa ya, lebih kaku ya guys ya. Jadi ya ini kembali lagi karena ukuran ban ataupun velgnya mungkin ya guys ya. Kalau NMAX itu lebih lebar, jadi kalau untuk cornering itu dia lebih mantap, untuk cornering dia itu pede, tapi untuk akselerasi dan kelincahan mungkin sedikit kurang daripada PCX. Sedangkan untuk PCX itu karena bannya mungkin velgnya lebih kecil, jadi untuk akselerasi belok-belok selap-selip itu lebih oke. Dan untuk position riding atau riding position, NMAX ini lebih nyaman, lebih enak karena step floor-nya itu juga lega, bisa selonjoran sampai depan, setangnya itu lebih tinggi, dan ini lebih memberikan rasa nyaman mungkin di genggaman kali ya guys ya. Dan untuk PCX ya bisa dikatakan di sini itu PCX kalah geng, mungkin bisa dikatakan kalah ya guys ya, karena untuk riding position kakinya nggak terlalu lega geng. Yang pertama, nggak selega NMAX yang bisa selonjoran sampai ke depan seperti itu ya guys ya. Tapi untuk tinggi 11-12 lah geng. Jadi untuk joknya juga si PCX ini terkenal lebih kasar, lebih keras geng daripada punyanya NMAX. Tapi untuk boncenger ini lebih mengakomodasi geng, karena joknya ini panjang geng sampai ke belakang, lebih panjang dari punyanya NMAX. Jadi NMAX itu lebih menang di rasanya geng, rasanya itu joknya lebih empuk, tapi untuk boncengernya sedikit menyiksa ya guys ya. Dan untuk footstepnya PCX juga lebih menang karena footstepnya itu berbentuk agak lebar, jadi lebih kena seperti itu guys. Dan untuk mesin ataupun akselerasi mungkin bisa dikatakan 11-12 ya guys ya, karena NMAX itu mengusung mesin 150 cc, 15 horsepower berbandingin cairan, kompresinya itu di 10,5/1 dan mampu menghasilkan torsinya itu di 13,9 Nm satu silinder 4 SOHC VVA fuel injection. Dan untuk PCX sendiri mereka itu di 156,9 cc, 15 horsepower berbandingin cairan, berkompresi 12/1 SOHC. Jadi untuk kompresi ataupun spesifikasi mesinnya itu sebenarnya mirip-mirip ya guys ya, tapi NMAX ini bisa apa ya guys, unggulnya sih nggak ada gredeknya mungkin ya guys ya, engine mountingnya juga di bawah ataupun seperti apa, jadi lebih akselerasinya itu lebih dapet lah, kayak kesannya itu lebih dapet. Dan ini bisa dikatakan sebagai nilai plus ya guys ya, karena kalau si PCX ini kurangannya sih cuma ada di mesinnya itu yang suaranya kasar mungkin ya guys ya, gredek juga, dan seperti itulah ya. Ya kalian tahu-tahu sendirilah geng, penyakit Honda ataupun bawaan Honda itu seperti apa ya guys ya. Dan untuk ground clearance sendiri PCX itu lebih tinggi daripada NMAX yang generasi kedua ini geng. Dan untuk kekurangan yang lain mungkin NMAX itu nggak ada alarm anti malingnya, terus speedometernya bentuknya biasa-biasa aja. Dan tapi untuk nilai plusnya itu NMAX itu menawarkan harga yang lebih terjangkau geng. Harga NMAX itu di rentang 31 sampai 35 jutaan yang tertinggi, sedangkan PCX itu di 32 sampai 37 jutaan. Dan faktor yang terakhir ya mungkin karena NMAX lebih dulu hadir di Indonesia ya guys ya, dan ini kesannya itu hype-nya itu populer banget. Dan mungkin itu dulu ya guys ya, kompresi NMAX sama PCX. Sampai ketemu lagi geng. Dah.